جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين اللهم ارحمنا بالقرآن amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kepunyaan Allah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimanapun salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 138. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi lautan bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan berhala sebagaimana mereka punya beberapa Tuhan, yakni berhala." Musa menjawab, "Sungguh innakum qaumun tajhalun." Kalian ini adalah kaum yang dungu. Habis diselamatkan, habis ditolong sama Allah, habis diselamatkan dari kejaran tentaranya Fir'aun dan Fir'aunnya, habis baru saja dilihat di depan mata keajaiban laut terbelah, baru diselamatin ngelihat orang nyembah berhala. Dia bilang sama Musa, "Musa, buatin kami berhala dong." Nah, ini jahil murakkab, dungu kuadrat, jahil murakkab, dungu sekali. Analoginya ibarat kalau ditarik ke dalam kasusnya kita, kisahnya kita, perumpamaannya kita baru ditolong Allah, baru diselamatkan Allah, dikasih umur sama Allah, dikasih sehat sama Allah, kok dipakai maksiat sama Allah? Jahil murakkab, keterlaluan dungunya. Ini Bani Israel hadirin, baru ditolong Allah dari kejaran tentaranya Fir'aun. Musa ketangkap kita, kalla, enggak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, inna ma'iya rabbi sayahdin. Ada Allah sama kita, nanti Allah kasih petunjuk. Musa, pukulkan tongkatmu. Dipukul tongkatnya, laut terbelah. Takjub mereka melihat laut terbelah. Ketakjuban itu langsung membuat mereka, ayo jalan. Mereka pun lari menyeberangi lautan. Kanannya air, kirinya air. Ditahan itu air. Ini dasar lautan nih. Mereka seberangi dasar lautan itu. Sampai di tepiannya, selamat mereka. Fir'aun ngejar dan bala tentaranya, airnya tutup. Dan Fir'aun serta bala tentaranya pun tenggelam di dasar lautan. Mati semuanya. Tewas mengenaskan. Setelah diselamatkan tentara-tentaranya, setelah diselamatkan dari tentara-tentaranya Fir'aun, ini kaumnya Musa nih jalan beberapa langkah ngelihat ada orang nyembah berhala hadirin. Apa mereka bilang? Mereka bilang, qala ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala Musa, Musa, ij'al lana, buatin dong buat kami ilahan, berhala, kama lahum alihah, sebagaimana mereka punya berhala. Wah, keterlaluan jemaah. Padahal Allah yang nolong, padahal Allah yang menyelamatkan, padahal Allah yang memberi perlindungan, padahal Allah yang menjaga mereka dari kepungan musuh, padahal Allah yang membuat mereka akhirnya bisa hidup, melanjutkan kehidupan dan episode-episode hidup mereka. Tapi yang mereka lakukan
mereka kembali kepada kekufuran. Kadang belajar dari kisahnya Musa, kita pun boleh jadi punya sifat-sifat kayak gitu hadirin. Kita pun boleh jadi punya sifat-sifat yang seperti percis Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Allah sudah tolong kita, Allah bantu kita, Allah kasih penjagaan terbaiknya untuk kita, Allah berikan perlindungannya untuk kita. Tapi yang kita lakukan, lupa sama Allah. Saat sulit kita sujud nangis-nangis, ya Allah bantu kami, ya Allah tolong kami, ya Allah kami hampir-hampir putus asa. Begitu dikasih solusi, dia bahagia lagi, lupa sama Allah. Itu yang pernah dilakukan Bani Israel pada zamannya Nabi Musa. Lupa sama Allah, lupa. Allah yang nolong loh. Bisa-bisanya mereka bilang, qala ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka menyembah pada Tuhan-Tuhan mereka. Loh kamu ini gimana? Allah baru saja menolongmu, kok kamu udah langsung lupa? Manusia kadang-kadang begitu. Kita kadang gitu. Baru kemarin dihantam masalah yang besar, berat, lalu Allah kasih solusi, Allah tolong, lupa sama Allah. Baru kemarin, baru benar-benar kemarin, kita mau kecelakaan, misalkan nggak jadi, mau jatuh dari pesawat nggak jadi, motor kita hampir ditabrak truk, persis selisih 2 cm. Truk itu melaju, ya Allah, lalu truknya remnya belum, kita terselamatkan. Geser dikit aja 2 cm, habis itu kita hadirin. Baru kemarin kita diselamatkan dari perniagaan yang batil. Baru kemarin kita diselamatkan dari masalah-masalah yang runyam dalam hidup. Baru kemarin kita hampir habis ini kayaknya saya. Tapi ternyata Allah tolong, Allah selamatkan, Allah bantu, Allah kasih solusi, Allah beri yang terbaik, Allah berikan penjagaan terbaiknya kepada diri kita. Kenapa terus kita kayak umatnya Musa yang ingkar, habis ditolong terus bilang, qala ya Musa ij'al lana aliha. Wahai Musa, tolong buatin untuk kami berhala-berhala dong. Ini kan jahil murakkab hadirin. Dungunya keterlaluan, jahil sekali. Kok Allah udah yang paling baik sama kita, yang paling sayang sama kita, yang paling sering melindungi kita, yang paling jaga kita dari segala mara bahaya, yang paling besar ngasih nikmat sama kita, kok kita maksiat? Kok kita lupa sama Allah? Kok kita gak ingat akan nikmat-nikmatnya Allah? Kok kita malah habis ditolong bukannya nangis lagi sama Allah ketika sedang dalam masalah, kok sekarang malah leha-leha, terlena dengan dunia? Kok sekarang gak tahajud lagi? Kemarin lagi ada masalah tahajud, ya Allah berikan solusi. Ya sih ya gak apa-apa jemaah, tapi kan ya masa begitu sih? Kemarin lagi punya masalah, nangis di atas sejadah. Di atas sejadah nangis kemarin. Ya Allah bantu, ya Allah. Hamba gak tahu lagi ya Allah. Nangis di atas sejadah. Habis diselesaikan masalahnya, masih nangis gak di atas sejadah? Tidak lagi. Kemarin lagi ada masalah dalam keluarga, rumah tangganya, ada wanita idaman lain atau pria idaman lain. Suami sampai lemes. Ustadz ini cek. Ustadz ini saya gimana, istri saya kok berbuat kayak gini. Udah mas sabar, sholat, libatkan Allah. Ya sujud, nangis, ya Allah kenapa? Hamba udah berusaha, kerja keras, mencari nafkah, kok istri saya di belakang malah begini. Atau sebaliknya, istri sudah berusaha setia, mengabdi pada suami, kok saya malah diciderai kesetiaannya.
nangis, minta sama Allah, ngadu sama Allah. Tapi tahu nggak berapa lama tangisan itu bertahan? 1 pekan. Setelah selesai masalah, mereka kembali baikan, atau mungkin mereka diputuskan untuk berpisah, ketok, udah gak nangis lagi. Allah tuh rindu loh hadirin, kapan nangis lagi hambaku? Jangan sampai jadi hamba dikasih masalah baru datang ke Allah. Nanti kalau Allah rindu, Allah ngasihnya ke kita masalah. Tapi jadilah seorang hamba tanpa dikasih masalah sudah kembali ke Allah. Jadinya kalau Allah rindu, belum dikasih masalah udah kembali ke Allah kan? Dikasih nikmat kembali ke Allah, kasih senang balik ke Allah, bahagia balik ke Allah. Jadi nanti karena dia terlalu sering dikasih nikmat kok baliknya ke Allah, Allah nanti kalau kangen ngasihnya bukan ujian tapi nikmat. Aku kangen nih, ini kan hambaku rajin berbagi ya, aku kasih lagi lah rezeki. Nih dikasih rezeki lagi, dia berbagi, makin seneng Allah sama dia. Nih rezeki lagi, makin berbagi, seneng lagi Allah sama dia. Nih dikasih lagi. Begitu hadirin. Maka jadilah hamba Allah yang kalau nanti Allah kangen ngasihnya bukan ujian aja, tapi Allah ngasihnya nikmat. Makanya kalau dapat nikmat, kembalikan kepada Allah. Jangan habis ditolong sama Allah kok. Qala ya Musa ij'al lana ilahan. Wahai Musa, buatin kami berhala dong. Kama sebagaimana lahum mereka punya ilaha, berhala-berhala mereka. Baru diselamatkan. Langsung yang kepikiran tuh, berhala siapa nih yang harus kita sembah? Bukannya Allah yang nyelamatin. Kenapa yang disembah berhala? Bukannya Allah yang nolong. Kenapa percayanya kepada selain Allah? Allah yang nolong, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberi bantuan. Allah, bukan yang lain. Lanjut hadirin, ayat 139. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya, dan akan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Mereka hancur karena mereka berbuat syirik. Syirik menghancurkan mereka. Ditambah lagi, ini hadirin, orang baik kalau nggak punya kalimat la ilaha illallah dalam relung jiwa yang paling dalam, Allah berfirman, dan menjadi sia-sialah wa batilum ma kanu ya'malun, menjadi sia-sialah apapun yang mereka kerjakan. Sebaik apapun, seroyal apapun dalam bersedekah hartanya, tapi kalau dia mensekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah, wa batilum ma kanu ya'malun, Allah berfirman, menjadi sia-sialah apapun yang mereka kerjakan. Karena syarat diterimanya amal 3I. 1 harus iman, 2 harus ikhlas, 3 harus ittiba. Kalau nggak beriman, nggak diterima amal salih. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan menjadi sia-sialah makanu apapun ya'malun yang mereka kerjakan, sia-sia. Karena mereka nggak beriman. Saya ikhlas, sangat ikhlas. Sedekah ikhlas nggak? Ikhlas. Berbagi ikhlas nggak? Ikhlas.
Berbuat baik sama orang ikhlas nggak? Ikhlas. Bantu nenek-nenek nyebrang ikhlas nggak? Ikhlas. Bantu orang dorong gerobak yang sedang terjatuh dan kesusahan ikhlas nggak? Ikhlas. Beriman? Tidak. Nggak diterima amalnya sama Allah karena tidak beriman. Syarat diterimanya amal 3I. Coba tulis di kolom komentar. I yang pertama iman, I yang kedua ikhlas, I yang ketiga ittiba. Ittiba itu mengikuti tata cara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa batilum ma kanu ya'malun. Kalau kamu enggak beriman, sia-sia amal kalian. Ini loh sering tanyain. Emang kalau orang enggak beriman dia baik? Suka sedekah? Bahkan dia rajin berbagi, tiap hari berbagi. Emang dia nggak bisa nyicipin surganya Allah? Jawabannya, kalau dia nggak beriman dan mati dalam keadaan tidak berimannya, tentu saja iya. Nggak bisa mencium wangi surganya Allah karena syaratnya adalah iman. Iman jamaah. Jangan berbuat syirik, itu iman. Selaksa tauhid tertancap dalam dada, harus. Jangan sampai enggak hadirin. Qala aghayra Allahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Coba dibaca lagi ayat 140. Dia Musa berkata, pantaskah aku mencari Tuhan untukmu? Pantaskah aku? Kata Musa, pantaskah aku mencarikan Tuhan untukmu selain Allah? Padahal Allah yang melebihkanmu atas umat yang lain pada masa itu. Padahal Allah yang menolong kalian saat kalian sedang meminta pertolongan. Padahal Allah yang melindungi kalian di saat kalian berada dalam tekanan kejaran tentaranya Fir'aun. Padahal Allah yang memberikan kalian kesempatan hidup untuk memperbaiki diri. Padahal di tengah-tengah mata kalian sudah kalian saksikan harusnya kalian mati. Padahal Allah yang ngasih rezeki. Kenapa kamu memaksiati Allah? Ini teguran keras nih. Bukan cuma buat umatnya Musa, tapi buat kita semua hadirin. Yang offline di masjid maaf, atau yang online di TikTok, YouTube, Instagram, teguran. Kata Musa, aghairallah, qala aghairallah abghikum ilahan. Hei, Allah yang nolong kamu, terus apakah saya pantas mencarikan Tuhan untuk kamu sembah selain Allah? Emang pantas ya berbuat syirik? Emang pantas ya Allah yang ngasih rezeki, Allah juga yang kita duakan? Emang pantas ya kamu menganggap ada pihak selain Allah yang mampu memberi manfaat, mampu menghilangkan dari mudarat? Siapa yang datengin manfaat buat kita? Allah. Siapa yang memberi mudarat? Allah. Kata Nabi kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfazka. Wahai anakku, wahai sepupuku, jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah. Jaga Allah, nanti Allah jaga jadi pelindungmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta-minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu mohon pertolongan langsung kepada Allah. Ini yang terakhir nih. Wa'lam, dengar baik-baik, ketahuilah, kalau satu kaum berkumpul, kata Nabi, mau ngasih manfaat untuk kamu, manfaat itu gak akan sampai kecuali yang Allah telah tuliskan. Katabalakum illa ma katabalakum, kecuali apa yang Allah telah tuliskan menjadi milikmu. Wa'lam, dan ketahuilah juga, kalau satu kaum itu berkumpul, mereka mau bermakar
ngancurin kamu, fitnah kamu, gibah kamu, bunuh kamu, semuanya dia bersepakat untuk berbuat makar kejahatan padamu, gak akan sampai kejahatan itu padamu illa ma kutibalah, kecuali apa yang sudah Allah tulis, ditetapkan untukmu. Rufi'al qalam, sudah kering tinta di takdir, sudah selesai Allah tulis. Jadi nggak ada yang datengin mudarat kecuali Allah, nggak ada yang bisa memberi manfaat pada kita kecuali Allah. Makanya Nabi Musa bilang, aghairallah abghikum ilahan. Terus, hei, Allah yang nolong kamu, terus kamu minta ke saya untuk mencarikan Tuhan selain Allah, pantas nggak? Pantaskah aku mencarikan untuk kalian Tuhan selain daripada Allah? Nggak pantas. Pantas nggak? Kalau ditarik ke kita, pantas nggak? Kita dikasih rezeki sama Allah. Sehat dari siapa? Sehatnya dipakai maksiat, pantas nggak? Sehat dari Allah kok sehatnya dipakai maksiat. Mata dari siapa? Allah. Mata ini juga dipakai maksiat, pantas nggak? Telinga dari siapa? Allah. Telinga ini juga yang mendengar maksiat, pantas nggak? Kaki dari Allah, tangan dari Allah. Tangan ini juga yang ketikannya sembarangan di kolom komentar platform sosial medianya orang, dia ketikan dengan hate speech, ujaran-ujaran kebencian. Padahal ini tangan Allah yang nyiptain, jemaah. Pantas nggak? Nggak pantas. Dalam satu jari kita aja, ini jempol aja misalkan, berapa banyak pembuluh darah di sini, dan berapa banyak ini di dalam jempol ini ada jaringan-jaringan sel apa segala, yang bisa Allah mengizinkan jempol bergerak, telunjuk bergerak, tangan bergerak. Masya Allah, betapa mulianya hidup kita ini, Allah yang sudah meng-create sedemikian rupa. Terus kita berbuat syirik, terus kita masih menyembah kepada selain Allah. Jahil sekali manusia. Innakum qaumun tajhalun. Aduh, kata Musa, kamu ini qaumun tajhalun. Ayat 138-nya. Innakum, sesungguhnya kalian, qaumun adalah kaum tajhalun, yang dungunya keterlaluan. Kamu ini gimana sih? Allah yang nolong, Allah yang memberi perlindungan, kok kamu malah nyari Tuhan selain Allah tuh, kamu gimana? Kata Musa, kamu kok jahil sekali. Ini tuh baru ditolong loh hadirin, diselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun. Langsung Musa, buatin berhala dong. Waduh, gak nyampe jemaah nih orang. Kadang-kadang jangan-jangan itu kita lagi hadirin, kita juga gitu kadang sama Allah. Allah yang ngasih nikmat, rezeki, sehat, lancar, bisnis, dagang, pokoknya indah hidup ini dijalani. Lagi pengen ada rezekinya, punya aja, tiba-tiba ada aja rezekinya, pokoknya ada aja. Kok tahu-tahu kita malah nyeleweng dari Allah. Apa yo pantes gitu jemaah? Gak pantes hadirin. Ayat 141. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami Allah menyelamatkan kamu dari kejaran tentara Fir'aun dan kaumnya, yang mereka menyiksa kamu dengan siksaan yang berat. Mereka menghilangkan nyawa anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan anak-anakmu perempuan hidup, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan besar dari Tuhanmu. Terus Allah ngingetin, ini di ayat ini kan Allah ngingetin, Bani Israel, ingat gak? Allah nyelamatkan kalian kan? Sebelumnya kalian di bawah tekanannya Fir'aun kan? Sebelumnya
Kalian menyaksikan siksaan demi siksaan kalian rasakan. Firaun kalau nyiksa nggak tanggung-tanggung jemaah. Ada yang direbus, ada yang digoreng, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang tiba-tiba dipenggal palanya, ada yang disisir dengan besi yang dipanaskan punggungnya. Siksaannya Firaun itu kan kadang luar biasa tuh jemaah. Wahai Bani Israel, coba ingat ketika Allah menyelamatkanmu dari Fir'aun dan bala tentaranya, yang kejamnya bukan main, yang kalau memberi siksa pedihnya bukan main siksaan itu. Coba kamu lihat ya, lihat gimana Allah nolong kamu, lihat betapa baiknya Allah sudah menyelamatkanmu. Coba diajak flashback, coba dilihat deh. Oh iya ya, nikmat Allah banyak ya. Tapi namanya orang jahil mah lupa jemaah sama Allah. Diselamatkan, dijaga, diberi perlindungan. Tapi namanya orang jahil lupa dia sama Allah. 142. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa dengan memberi Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam pada malam itu dengan 10 malam lagi, 40 malam total sekalian keseluruhan. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Allah, yakni 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun, gantikan aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Nih jemaah, Musa minta bantuan dalam dakwah. Salah satu yang membantunya adalah saudaranya, yakni Nabi Harun. Poin pertama, dalam dakwah saling bantu membantu, saling bahu membahu. Saat sekarang tuh zamannya kolaborasi, bukan zamannya kompetisi hadirin. Walaupun sekali lagi ya hadirin, fastabiqul khairat itu benar, itu adalah ayat Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Pada tiap-tiap wajah punya kecenderungan kemana mereka menghadap atau mengarah. Fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Apa makna berlomba dalam kebaikan? Trek jalur yang harus ditempuh adalah jalur kebaikan. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan amal salih terbaik di sisi Allah. Tapi dalam kebersamaan, kenyataan, rumusnya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya sesama mukmin saling bersaudara. Maka saling bantu-membantu. Seribit lagi bangun TPA, titip pasir, semen, koral. At-Taqwa lagi bangun masjid, titip sekian. Saling bantu-membantu, bahu-membahu. Ini ya titipan masjid, ini ya dari masjid. Harus saling terkoneksi nih. Saatnya sekarang tuh saatnya kolaborasi hadirin. Bukan lagi berkompetisi, apalagi sesama muslim tuh sudah saatnya berkolaborasi. Di mana kita tahu mereka bersepakat bekerja sama untuk membuat kita jatuh tersungkur dan tidak bangkit lagi. Mereka ini siapa? Orang-orang kufar. Orang-orang kufar bekerja sama. Gimana caranya kaum muslimin tuh nggak bersatu? Gimana caranya kaum muslim itu jatuh tersungkur, tertidur lelap, dan jangan buat dia bangun. Jangan. Nanti kalau bangun bahaya. Mereka aja bersemangat, bersatu untuk
membuat kaum muslimin tersungkur, terjatuh dan tidak bangun lagi. Terus kenapa kaum musliminnya malah tidak sibuk untuk berkolaborasi satu sama lain? Poin pertama dari Musa kan, Musa ngajak Harun, "Wahai Harun, sini yuk, ikut yuk." Terus apa kata Musa? Musa mengajak Harun. Nah, poin yang kedua, pendelegasian. Gantikan aku dalam memimpin kaumku. Pendelegasian harus ada, hadirin. Dalam setiap bidang tuh pendelegasian harus ada. Nggak bisa one man show. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang membuka dakwah di Madinah pada pertamanya siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair yang buka pada awalnya. Beliau ke Madinah, ketemu para pentolan-pentolan Madinah, pemuka-pemuka di Madinah. Bertemu, gimana begini. Akhirnya masyarakat Madinah terbuka tangannya menyambut baginda Rasulullah SAW. Nabi pun mendelegasikan jemaah. Jadi dalam dakwah memang harus ada delegasi ini. Orang yang kita percaya untuk menghandle sesuatu. Saya delegasikan ini kepada ini kepada ini kepada ini kepada ini. Pendelegasian itu harus tuh. Nanti bukan cuma dalam dakwah, di semua bidang harus ada pendelegasian pemimpin pemanah naik ke gunung Jabal Rumat. Pemimpin tombak si fulan. Pemimpin pasukan berkuda fulan. Pemimpin yang megang pedang fulan. Pengatur strategi fulan. Kalau gagal strateginya strategi B, C, D, apa? Harus ada jemaah. Nggak bisa kita one man show. Nabi SAW itu sebenarnya bisa aja one man show, tapi kan Nabi ngajarin kita. Ada Sayyidina Abu Bakar punya peran, Sayyidina Umar punya peran, Sayyidina Utsman punya peran, Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya peran, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Khalid bin Walid, dan semua sahabat-sahabat nih, Suhaib Ar-Rumi, Qais, semuanya itu punya peran. Ada pendelegasian. Wahai Musa bilang, "Wahai Harun, ikut sama aku, ayo dakwah bareng." Ngajak, kolaborasi. Zamannya emang zamannya kolaborasi. Apalagi kita tahu ya, ada sebutan-sebutan nih sekarang nih, generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha. Alpha nih adiknya generasi Z nih. Ini milenial nih suka banget kolaborasi, Z suka banget kolaborasi. Sambut hangat. Kita yang punya pengalaman sambut hangat. Oh ya, kolaborasi silakan. Ini bagusnya begini, apalagi mereka generasi kreatif yang dari lahir mata mereka langsung disuguhkan kemajuan teknologi. Generasi Z dari lahir udah diajak selfie sama emaknya. Generasi Alpha malah dari lahir udah buat video TikTok, video Instagram. Zaman terus berubah. Generasi boomer tuh generasi yang lahir anaknya tuh 12, anaknya tuh 13, banyak tuh. Baby boomer, baby banyak. Terus di bawahnya terus milenial, Z, Alpha. Generasi ke generasi biasanya ada gap. Tapi Islam, tahu nggak? Sama sekali tidak menjadikan gap itu terlalu jauh, kecuali gap itu adalah persaudaraan antar sesama muslim. Nabi itu punya kelas kepada anak-anak yang masih muda belia. Siapa? Kelasnya angkatan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Umurnya berapa? 5, 6, paling tinggi 7 tahun jemaah. Diajarkan tauhid tadi tuh, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidu tujahak, idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas nerima materi tauhid sekeren itu umurnya antara 5 sampai 7 tahun. Bayangin anak TK 0 besar sampai kelas 2 SD dapat materi tauhid sekeren itu. Itu yang lagi coba ditancapkan di masjid dengan sekolahnya masjid, sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Ini bocil harus ditancapin ilmu tauhid dari zaman kecilnya. Lingkungan circle yang baik,
pastikan mereka kena cahaya dari masjid. Udah punya kelas ya Us? Iya, tapi wajib satu hari ada yang belajarnya di masjid, walaupun punya kelas. Kenapa saya wajibkan tiap hari mereka wajib ke masjid? Tiap hari, bukan sepekan sekali. Tiap hari wajib ke masjid. Kenapa? Supaya dapat cahaya masjid. Cahaya masjid itu beda. Cahaya masjid itu cahaya keberkahan. Aura masjid beda, aura keberkahan. Kelas. Mendukung, menunjang, iya, tapi nggak boleh tinggalin masjid. Maka saya bilang sama guru-guru di SHQ, ayo ustazah, ayo ustad, jangan pernah lepasin ke masjid. Harus tiap hari anak-anak ada yang duduk di masjid, setoran di masjid, murojaah di masjid, salat masjid, supaya dapat aura cahayanya masjidnya itu. Karena ingat ya jamaah, bangkitnya peradaban bukan dari komunitas. Bangkitnya peradaban adalah dari masjid. Masjid. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengawali dari Masjid Kuba, bangun Masjid Nabawi. Dari situlah muncul orang-orang hebat ternama dengan kenamaan yang besar, manfaatnya untuk banyak umat. Masjid sebagai poros utamanya. Masjid. Kembali lagi dalam bahasan. Yang pertama, kolaborasi. Yuk kolaborasi. Kalau saya gimana Saya kan jamaah online. Cara berkolaborasi dalam kebaikannya gimana Nge-share. Betapa Allah ngasih kesempatan sama kita, pahala jariah itu gampang banget sekarang. Cuma begini doang, klik share, bagikan, share, itu doang. Dengan cara itu kita udah berkolaborasi dalam kebaikan. Teman-teman nggak usah repot nyiapin live streaming, nyiapin tripod, nyiapin dunia perkabelannya. Teman-teman nggak usah repot nyiapin mixer, mikrofon, harus ngecas dulu biar baterainya full. Nggak usah repot-repot. Teman-teman cuma share. Teman-teman gak usah juga repot berceramah 1 jam 2 jam, karena mungkin kembali lagi masing-masing kita berperan. Tapi saat kita menerima peran kita dengan tulus, peran saya nge-share, bismillah, semoga Allah ridho. Share, bagikan. Sebarluaskan. Boleh jadi itu yang membuat Allah makin menghujankan keberkahan dalam hidup kita, karena kita adalah orang yang ikut andil menyebarluaskan kebaikan, sebarluaskan. Itu cara kita kolaborasi. Cara kita kolaborasi begitu hadirin. Hari ini Allah mudahkan kita mendapat kebaikan. Share aja. Allah mudahkan insyaallah. Barakallahu fikum. Lalu hadirin, yang kedua, tadi kan pertama kolaborasi. Yang kedua, delegasi, menyerahkan kepada yang lain supaya punya peran untuk sama dalam mengajari kaumnya Nabi Musa. Yang ketiga, perbaiki diri, upgrade diri. Nomor 3 yang harus kita lakukan tiap hari itu, kalau dalam ayat ini, ayatnya berbunyi wa aslih, perbaiki dirimu, baru engkau memperbaiki lingkunganmu. Wa aslih, yuk perbaiki, aslih. Jadi baik, lebih baik, tambah baik, upgrade, level up, next level. Terus di-upgrade. Jangan terima diri kita yang apa adanya, tapi jadikan diri kita yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Maksudnya, jangan terima diri kita apa adanya itu dalam perihal yang masih bisa kita rubah ya.
Kalau yang nggak bisa dirubah kayak warna kulit, bentuk wajah, bentuk hidung gitu. Ini bukan berarti terus kata Ustadz Irfan jangan terima apa adanya, rubah hidung biar tambah pancung gitu. Bukan. Maksudnya untuk yang masih bisa dirubah, kebiasaan baik, kebiasaan buruk jadi baik, pikiran negatif jadi pikiran positif, itu jangan terima diri kita apa adanya, tapi berusaha harus jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Harus lebih baik. Saya selalu bilang jemaah, lebih baik nggak perlu banyak-banyak, cukup lebih baik tiap hari 1% aja. Nggak usah langsung 1% aja hadirin. Setiap hari 1%, tiap hari 1%, 1%, kali 1 pekan 7%, 1 bulan 30% kita lebih baik. Setahun, kayak apa hadirin? Jadi tiap pagi itu adalah anak tangga demi anak tangga yang disusun. Anak tangga 1 nyusun anak tangga yang kedua, anak tangga yang ketiga naik lebih tinggi dia, keempat, 5, 6 naik lebih tinggi dia. Makanya kan hadirin, Nabi selalu mengulang-ulang kalimat ini di hadapan para sahabat, dan saya rasa kalimat ini sudah saya ulang lebih dari ratusan kali. Ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling mengundang cintanya Allah datang adalah yang rutin walaupun sedikit. Gak masalah sedikit. Pagi sejam, udah terkerja, dagang, bisnis, berkarir, yang bertani di ladang. Ya udah, bismillah. Sejam ngaji gitu, besok lebih baik, besok lebih baik, besok lebih baik, besok lebih baik. Nggak kerasa, nanti efeknya tuh buat kita sendiri. Kita nggak ngerasa, orang lain melihatnya kerasa. Jamaah ngelihat bangun masjid. Ini masjid dibangun November 2021. Lantai 1 selesai 14 November 2022. Lantai 2 selesai 27 Oktober 2023. Lantai 3-nya lagi terus dikerjakan sekarang. Pertanyaannya, kelihatan nggak progres masjid? Kelihatan? Kelihatan. Kalau bangun masjid kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi kalau membangun manusia, kelihatan nggak? Mas Afif udah berubah, Fahri udah berubah, Ifti udah berubah, Herman berubah, kelihatan nggak? Nggak kelihatan jemaah. Bangun manusia itu nggak kelihatan, bangun jembatan kelihatan, ini bangun pondok kelihatan, bangun masjid kelihatan, SD kelihatan. Tapi fisik tuh kelihatan. Tapi kalau bangun manusia, SDM, semangat, etos kerja, kejujuran, amanah, disiplin, kerja keras, berani berkorban lebih besar daripada yang lain, itu semua nggak kelihatan, tapi itu yang membuat seseorang jadi hebat. Makanya kunci nomor 3, nomor 1 kolaborasi, nomor 2 delegasi, nomor 3 wa aslih, kata Nabi Musa, kamu harus terus upgrade dirimu ya. Nomor 3 upgrade diri, asli, perbaiki diri. Karena pada akhirnya kunci dari semua kemenangan adalah belajar dari kekalahan. Betul? Tulis, jadiin status. Kunci dari kemenangan adalah belajar dari kegagalan atau kekalahan. Kunci sebuah kemenangan, tulis di kolom komentar, di caps lock teman-teman. Kunci dari sebuah kemenangan adalah belajar dari kegagalan, belajar dari kekalahan. Kemarin berantakan nih, ayo dirapiin yuk, rapiin. Kemarin gagal lagi, perbaiki, bismillah tahun ini, ayo perbaiki tahun ini. Kemarin lawan ngantuk aja nggak bisa, subuh akhirnya tergeletak, bermanja-manja di atas bantal kasur guling. Ya udah sekarang berubah hadirin, semangat. Memperbaiki diri itu dimulai dari pagi. Kalau paginya baik, biasanya
berikutnya baik. Tapi kalau paginya udah kuyuh, udah kesiangan bangunnya, udah wah repot tuh biasanya jemaah. Awali pagi dengan baik. Kalau paginya baik, insya Allah berikutnya juga baik. Bangun. Ingat paket combo yang komplit yang akan membuat hidup orang melesat lebih tinggi, melanting walaupun dia terbanting. 9 paket terbaik. Paket perfecto. Bangun tahajud, istighfar di waktu sahur. Yang ketiga sholat sunnah qobliyah fajar. Yang keempat sholat subuh. Habis itu berzikir. Habis zikir baca Quran. Habis baca Quran menambah ilmu dengan kajian. Habis kajian sedekah. Habis sedekah yang 9 nyebarkan ilmu. Paket komplit jemaah. Praktekin itu terus aja 100 hari. Kayak apa nanti Allah kasih keberkahan dalam hidup. Dan ingat ya hadirin, yang Allah kasih kepada seorang hamba belum harta, tapi yang Allah kasih tenangnya jiwa, nyamannya hidup. Gak ada obat jemaah, apotik tutup semua, gak ada obat jemaah. Ya Allah hadirin, Anda uang banyak belum tentu tenang loh. Ada uang banyak ribut mulu sama istri. Ada orang yang uangnya memang belum banyak tapi santai aja gitu. Santai aja, uang belum banyak santai aja. Karena lagi-lagi jemaah, yang Allah kasih sama kita saat kita diberi izin oleh Allah jadi hamba yang lebih baik itu belum harta. Yang dikasih itu tenangnya jiwa. Dan itu mahal hadirin. Mahalnya bukan main tuh tenangnya jiwa. Berharta ada yang hidupnya gak tenang, gemuruh di kepala. Ntar kalau karyawan saya bawa kabur uang gimana? Ntar kalau ini gimana? Ntar kalau gak amanah gimana? Ntar kalau gini mumet loh jemaah. Jadi yang Allah kasih pertama adalah tentang belum dulu harta, tapi tentang ketenangan jiwa. Allah ngasih jiwanya tenang, hidupnya lebih lapang. Keadaan apapun yang terjadi dia sikapi dengan ridha. Itu coba dicerna baik-baik. Wa aslih. Nabi Musa itu pesan, perbaiki diri, belajar lagi, upgrade diri. Terus jangan bosan-bosan menambah ilmu tiap hari. Makanya saya salut loh sama jemaah. Jemaah subuh-subuh udah datang, salut saya, masya Allah, tabarakallah. Jemaah istiqomah, susah loh begini. Ya kalau udah terbiasa ya alhamdulillah Allah yang ngasih taufik. Tapi waktu awal-awal ngebiasain subuh ngaji, berat atau berat? Ya berat. Tapi setelah kebiasa ringan gak? Butuh survei. Cukup lakukan itu selama 30 hari. Di hari ke-31 akan lebih ringan terasa dari 30 hari pertama yang begitu beratnya. 30 hari pertama jemaah, jangan 7 hari, kurang. Ada yang bilang sih cukup lakukan ini 7 hari. 7 hari Anda pasti akan gini. 11 hari, ada yang bilang kan teorinya 11 hari. Cuman kalau boleh usul 30 hari pertama exercise ditambah 6 bulan pertama. Syukur-syukur lakukan 360 hari. Di hari ke 366 1 hari pertama setelah setahun dibiasakan semakin ringan, makin ringan, makin ringan. Yang pertama apa? Kolaborasi. Yang kedua delegasi. Yang ketiga perbaiki diri, upgrade. Handphone gak mau ketinggalan zaman, betul, maunya yang paling bagus, mutakhir, canggih. Motor gak mau ketinggalan zaman, betul, kecuali yang hobi, Pak Waluyo, yes, motor RX King, motor pitung, ya gak apa-apa. Tapi biasanya maunya motornya yang baru, gak ketinggalan zaman misalkan, atau memang bukan kolektor gitu ya. Kalau kolektor beda.
Untuk ilmu kenapa kita mau di situ-situ aja? Ilmu upgrade, tambah terus. Wa aslih, dan perbaiki diri. Yang keempat, pesannya Musa, wala tattabi' sabilal mufsidin. Jangan kamu ikut-ikut sama orang yang mufsidin, orang yang berbuat kerusakan. Bahasa gaulnya, jangan ikut-ikut sama toxic people, lingkaran beracun. Ini orang-orang yang gak genah, jangan ikut-ikut ke sana. Tapi saya mau memperbaiki mereka. Oh silakan, gak apa-apa. Kalau untuk tujuannya mendakwahi, mengajak, memperbaiki, silakan. Tapi kalau nanti kitanya yang malah hanyut, repot. Ya wis, pokoknya sekarang kalau ada yang baik ikut, ada yang belum baik ya berusaha nasihatin. Mau alhamdulillah, nggak mau ya tetap alhamdulillah, gitu aja. Datang, hadiri pertemuan yang menambah kebaikan. Gitu aja lah hadirin, simpel aja lah hidup ini. Wala tattabi, jangan ikut-ikut sabilal mufsidin, jalan orang-orang yang berbuat rusak. Jadi sebenarnya kita tuh disuruh Allah untuk menjaga jarak dari sabilal mufsidin, jalannya orang-orang yang mufsidin, berbuat kerusakan, sebagaimana Quran surah 142 Al-A'raf. Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 142. Jangan ikut-ikut jalannya orang yang berbuat kerusakan. Terus ikut apa? Sabilul khair, jalannya orang yang berbuat kebaikan. Sabilut taubah, jalannya orang yang bertaubat. Sabilul muttaqin, ikuti jalan orang yang muttaqin, bertakwa. Sabilul khair, ikuti jalan orang yang terus berbuat kebaikan. Tuh ikuti. Jangan mengikuti sabilul mufsidin, orang yang berbuat mufsid. Mufsid itu artinya rusak. Begitu. Ikuti jalan kebaikan, jalan yang pertaubatan. Tuh ikuti itu hadirin, gitu. Next, terakhir. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah Allah tentukan, dan Allah berfirman langsung kepadanya, lalu Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, arini, tunjukkan kepadaku. Kaifa anzur ilaik, bagaimana aku melihat dirimu. Wah, Nabi Musa nih. Kaifa anzur ilaik, ya Allah, Rabbi arini, tunjukkan kepadaku, anzur ilaik, supaya aku bisa melihat engkau secara langsung. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku wahai Musa, namun lihatlah gunung itu, jika dia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Allah menampakkan dari sinarnya yang agung, gunung itu terpecah, hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Subhanak, Maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu ya Allah, wa ana awwalul mu'minin, aku orang yang pertama kali terus beriman kepada engkau ya Allah. Di dunia ini gak bisa kita melihat Allah, saking maha dahsyat dan mulianya Allah. Tapi nanti di surga, top ranking paling tinggi, top ranking nomor 1, nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah tanpa hijab. Tanpa hijab. Di dunia kita gak bisa ngelihat Allah, karena saking suci mulianya Allah. Nabi Musa pun bilang, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkan kepadaku. Aku ini mau ngelihat engkau ya Allah. Allah berfirman, coba kamu lihat gunung itu ya. Ntar kalau gunung itu bisa kamu lihat, kamu bisa melihatku. Baru cahayanya aja gunung hancur, pecah gunungnya jemaah. Baru cahayanya.
Musa pingsan. Musa kan juga pernah, ya Allah, apakah engkau tidur? Allah, apakah engkau tidur? Allah berfirman, Musa, pegang gelas isinya air, gelas beling, isinya air. Jangan tidur. Musa nggak tidur, pegang terus. Sampai pada suatu ketika Musa ngantuk, set, ini terlepas dari genggaman tangannya, dan gelas itu pun pecah. Priang. Wahai Musa, kamu ngantuk aja begitu kan yang terjadi. Maka ketahuilah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Aku, wahai Musa, tidur aku wahai Musa tidak tidur. Apalagi ngantuk aja enggak. Apalagi tidur. Ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Allah terus mengurus makhluknya, diurusin sama Allah. Itu semut-semut diurusin, itu jangkrik-jangkrik. Yang ngasih makan siapa jemaah? Jemaah ngeliat kan, kadang laron berkeliweran. Itu yang ngasih makan laron sebanyak itu tuh siapa aja? Allah. Kober nggak jemaah? Laron yuk makan dulu. Rumah kami ada alarm gratis jangkrik. Tiba-tiba jangkrik masuk. Ini jangkrik siapa? Saya nggak ngerasa melihara jangkrik, beli jangkrik juga enggak. Masuk, tapi jadi alarm, jadi indah suara di kediaman, krik krik krik. Namanya juga rumah di tengah sawah kan enak ya, suara krik 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 krik. Ternyata jemaah, itu jangkrik yang ngasih makan Allah. Saya nggak ngasih makan sama sekali. Itu jemaah lihat, di situ ada belalang, ada cangcorang. Itu di sawah-sawah ada banyak hewan-hewan yang kecil-kecil itu. Pertanyaannya, siapa yang ngasih makan? Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, terus menerus mengurus makhluknya. Allah terus urus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidur enggak, ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Allah terus urusin kita. Jadi tenang aja, seberat apapun hidup kita hari ini, hidup kita diatur dan diurus oleh Allah. Cacing dalam tanah, jemaah tahu kan cacing merah dalam tanah? Jemaah pernah ngasih makan sama mereka? Nggak pernah. Dia nyari sendiri dalam tanah, ketemu makanan dia makan. Siapa yang ngasih rezeki? Coba kalau dipikir ya jemaah, itu siapa yang ngasih rezeki ya? Allah lah jawabannya. Masa kita mah sering lupanya. Punya peliharaan ayam, kadang lupa nggak dikasih makan. Punya piaraan, kadang lupa nggak diurus. Itu kan kita. Tapi Allah mah maha memelihara, maha memberi rezeki, rezekinya tanpa batas. Aneh gitu, kalau cacing dalam tanah sudah dijamin rezekinya oleh Allah, cacing tenang-tenang aja. Lalu manusia yang mengaku punya akal, dia merasa rezeki dari mana Ustadz? Aneh. Itu makhluk cangcorang. Pernah jemaah bilang cangcorang update status di TikTok gitu atau di Instagram. Aku dapat rezeki dari mana ya? Cangcorang, tahu? Cangcorang. Belalang, cangcorang tuh yang panjang tuh loh hadirin. Yang tangannya begini. Apa? Yes. Ya pokoknya itulah. Itu jemaah, Masya Allah, rezeki Allah jamin. Lalu kita yang ngakunya berakal, bisa bekerja, lalu kita masih menakutkan, aduh rezeki dari mana? Aduh, jangan dong, jangan khawatir soal rezeki. Ngece Allah loh hadirin. Kalau kita khawatir soal rezeki itu, kita menghina Allah loh hadirin. Jangan begitu hadirin. Bismillah, harus yakin Allah yang maha memberi rezeki. Barokah insyaallah hidup kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam untuk keluarga di rumah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi kulli biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.
Sampaikan salam kami untuk keluarga di rumah. Kita akhiri dan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.